Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan dasar pemrograman Oktav. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal terkait dengan variabel, kemudian fungsi-fungsi, kemudian sampai juga nanti bagaimana kita merepresentasikan suatu data atau plotting data. Baik, kita mulai dari variabel. Jadi di dalam Oktav itu terdapat sesuatu yang disebut dengan variabel. Ya, jadi variabel pada Oktav ini dia tidak perlu didefinisikan terlebih dahulu. Nah, dan variabel ini dapat digunakan ulang untuk tipe data yang berbeda. Jadi di sini pada contoh ini terdapat variabel A, ya, di mana variabel A ini diassign memiliki nilai sama dengan 4. Ya, kemudian ada juga variabel B diassign memiliki nilai sama dengan 5. Nah, bisa juga nanti variabel A Anda mendefinisikannya ulang dengan mengassignnya, memberikannya nilai berupa nilai string. Nah, ini disebut string ya. String itu adalah kumpulan dari simbol-simbol huruf. Ini disebut sebagai variabel yang bernilai string. Dan itu kita dapat gunakan. Jadi ketika nanti kita definisikan A pertama sama dengan 4, maka yang terakhir ketika kita definisikan lagi A sama dengan fatepah, maka nilai A yang terakhir adalah sama dengan fatepah. Dia berupa string, sudah berubah otomatis. Nah, tetapi diperhatikan ada beberapa aturan dalam penulisan variabel. Bahwasanya tidak boleh kita lakukan adalah jika kita memulai nama variabel itu dengan angka, itu yang tidak boleh. Ya. Jika Anda menggunakan simbol terlebih dahulu, kemudian huruf, ya, variabel huruf, maka itu masih bisa dijadikan variabel. Akan tetapi jika Anda memulai dengan angka, maka itu tidak bisa. Ya. Kemudian panjang dari variabel itu ya tidak terbatas, panjang-panjangnya kalau misalkan kalian memang butuh tidak masalah. Tapi tentunya jika terlalu panjang akan menyulitkan kalian nanti ketika membuat satu program yang kompleks dan harus memanggil nama variabel tersebut. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada suatu kondisi ya, ketika nanti kita misalkan tidak mengassign suatu variabel, jadi kita tidak definisikan suatu variabel, maka pada Oktav itu nanti akan otomatis disimpan pada variabel bernama ans. Dan ans ini juga nanti bisa kita panggil lagi, kita gunakan sebagai variabel, nah, variabel default yang bisa kita gunakan untuk perhitungan berikutnya. Nah, contohnya di sini di variabel B sudah kita definisikan, maka ketika kita kalikan 2, dia sama dengan 10, variabelnya adalah ans. Ansnya sama dengan 10. Kemudian ans kita operasikan lagi, tambahkan 7, maka ans berikutnya, variabel ans berikutnya bernilai 17. Jadi mirip seperti A tadi. Ya, seperti nilai A tadi di contoh sebelumnya, tetapi kita melakukan perubahan, ya, assignment, nilainya berubah, yang tadinya dalam bentuk nilai integer kemudian dirubah menjadi nilai string. Nah, kemudian di dalam Oktav juga memiliki beberapa variabel default, ya, terutama variabel-variabel yang merupakan konstanta matematis. Ya, contohnya pi, ya, ini pi 3,14, kita umumnya tahunya seperti itu. Kemudian i ini adalah bilangan kompleks, j juga bilangan kompleks. Ya.
kemudian nilai epsilon, kemudian nilai real max, kemudian nilai real min. Ini beberapa variabel memang yang sudah default dan memiliki nilai sendiri. Jadi kalau kita mau menggunakannya, langsung saja kita panggil. Ya, sebut saja P. Ya, misalkan kalau kita mau menggunakannya di dalam rumus rumus lingkaran, maka langsung saja kita sebut P, ya, tanpa mendefinisikan nilainya. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu di dalam Octave juga memiliki beberapa fungsi bawaan, ya, atau disebut sebagai built-in function. Ini juga merupakan fungsi-fungsi matematis yang sudah umum kita gunakan, contohnya trigonometri, kemudian eksponensial, logaritmik, kemudian nilai absolut, nilai pembulatan, ya, modulus, dan beberapa juga termasuk operasi binary, ya, OR, AND, kemudian XOR, exclusive OR, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini untuk daftar lengkap fungsi dasar Octave itu nanti kalian bisa merujuk ke link ini, ya. Bisa kalian coba masukkan ke dalam website kalian, ke dalam browser kalian, kemudian kalian lihat lebih lengkap function yang sudah built-in di dalam Octave. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Ya, ada rem, nah, kemudian ada OR, ada juga floor, ada juga absolute. Untuk absolute ini membuat nilai menjadi positif semua. Kemudian floor ini adalah pembulatan, tapi pembulatan ke bawah. Ya, dia pembulatan ke bawah. Ada yang round, tadi round itu pembulatan ke atas, floor biasanya dia pembulatan ke bawah. Kemudian ini OR, untuk binary, ya. Kemudian kita masuk ke jenis kedua yang tadi kalau kita sudah berbicara tentang variabel, maka berikutnya sekarang kita akan belajar tentang vektor. Nah, jadi vektor pada Octave ini merupakan sekumpulan angka sama dengan struktur data array pada Java. Kalau dalam bahasa pemrograman yang lain disebut array, kalau di dalam VB juga masih disebut array. Jadi kalau di dalam Octave itu disebut sebagai vektor. Dan vektor umumnya itu satu baris atau satu kolom. Ya, dia satu baris atau satu kolom, maka dia disebut vektor. Ya, array satu baris, array satu kolom disebut sebagai vektor. Atau kalau dalam istilah matematis juga disebut sebagai matriks. Ya, matriks satu baris, matriks satu kolom. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk matriks, untuk matriks yang nilainya yang panjangnya hanya satu, sekumpulannya itu membentuk satu baris atau satu kolom saja, maka itu disebut sebagai vektor. Jika lebih dari satu, maka sudah disebut sebagai matriks dengan dimensi n kali m. Seperti itu. Baik, kemudian ini cara mendeklarasikannya, ya, mengasainnya. Jadi di sini ada vektor 1 yang merupakan vektor baris. Jadi di spasi saja. Nah, ada juga dengan cara memisahkannya dengan koma. Kalau tanpa spasi bisa kalian gunakan koma. Kemudian kalau vektor kedua yang kita mau membentuk vektor kolom, itu harus dipisahkan dengan titik koma. Harus dipisahkan dengan titik koma. Kemudian di sini vektor ketiga ini merupakan gabungan, ya. Gabungan vektor 1, kemudian ditambahkan lagi untuk nilai 10 sampai 15. Jadi memang ada cara cepat di dalam Octave di mana itu bisa kita gunakan untuk
membuat suatu vektor dengan kenaikan yang sudah kita tentukan. Kalau di sini dia kenaikannya per satu angka. Oke, di sini diperoleh 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15. Jadi dari 10 sampai 15. Ini batas bawah, ini batas atasnya dengan kenaikan 1. Kalau Anda mau buat dia kenaikan 2 juga bisa, misalkan 10, titik 2, tengahnya kita taruh 2, titik 2, 15. Maka dia akan 10, 12, 14. Otomatis 15 tidak dibaca. Kemudian kita nanti bisa mengakses setiap elemen di dalam vektor ini. Nah, misalkan di sini kita sebut nama vektornya dulu, kemudian baru kita sebut nomor elemennya. Nah, penomoran elemen di dalam Octave ataupun MATLAB itu bermula dari 1. Kalau di dalam bahasa pemrograman Java atau di VB itu biasanya mulai dari 0. Nah, kalau di Octave itu mulainya dari 1. Kalau Anda mulai dari 0, maka dia tidak akan bisa membaca perintahnya. Misalkan V3 0, otomatis dia akan memberikan pesan error. Nah, di sini V3 3, maka yang dipanggil adalah elemen ketiga, ya, bernilai 5. Nah, kemudian ada juga operasi vektor. Nah, di sini operasinya yang pertama adalah perkalian dengan skalar. Jadi misalkan kita sebut sebagai vektor 4, itu kita mengalihkan vektor 1 dengan skalar 3. Maka otomatis setiap elemen di dalam vektor 1 tadi dikalikan dengan 3. Kemudian vektor 5 itu merupakan transpos dari vektor 2. Jadi transpos itu merubah yang tadinya kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom, sebaliknya ya. Ya, jadi dari bentuk vektor baris menjadi vektor kolom atau vektor kolom menjadi vektor baris. Ini caranya transpos. Cukup satu tanda petik saja, maka itu sudah memerintahkan suatu proses transpos. Nah, kemudian untuk perkalian, perkalian di sini V1 kali V5, jadi perhatikan, di sini dia tidak mungkin bisa dilakukan, muncul pesan error karena memang ukuran ya, dari vektor V1 dengan V5 ya, itu tidak sesuai. Nah, ini untuk bentuk perkalian ini itu bisa dilakukan jika jumlah elemen pada satu barisnya sama dengan jumlah elemen pada satu kolomnya. Sementara tadi untuk V1 itu adalah vektor baris, kemudian V5 juga vektor baris. Ya. Kecuali mungkin kita kalikan dengan V2. Nah, V2 yang tadi juga nilainya ada 4, baru dia bisa dilakukan proses ini. Sehingga untuk perkalian seperti ini itu harus memperhatikan jumlah elemennya di setiap satu barisnya ya, dan di setiap satu kolomnya. Jadi di sini sudah berlaku ya, berlaku dari syarat matriks itu, perkalian matriks. Nah, kemudian kalau yang nomor 2, yang berikutnya ini adalah perkalian per elemennya. Ya, jadi perkalian per elemennya. Jadi V1 kali titik dot ya, dot kali V5. Maka di sini adalah perkalian setiap elemennya. Ya, setiap elemen ke-1, setiap elemen kedua, setiap elemen ketiga, dan setiap elemen keempat pada V1 dan V5. Nah, jadi ini hasilnya. Kemudian di sini ada juga perintah dot ya, dot V1, V5. Jadi ini adalah perkaliannya, perkalian matriks V1 dengan V5 yang kemudian nilainya tersebut seluruhnya ditambahkan. Nah, sama kayak sum ya. Sama kayak sum. Jadi 25 1 20 ditambah 30 tambah 28 tambah 2. Ya, tapi di sini penggunanya jika menggunakan dot,
Setelah dikalikan dia langsung akan menjumlahkannya. Ya, bisa juga menggunakan sum. Kalau sum itu langsung ditambahkan, dijumlahkan. Jadi hasil dari P1 kali P5 ini itu langsung kita sum. Nah, maka dia membentuk di sini dikasih suatu fungsi yang lebih cepat, namanya fungsi dot. Nah, setelah itu baru kita masuk matriks. Nah, kalau tadi itu vektor, sekarang matriks. Ya, matriks itu syaratnya tadi ya tidak satu baris atau tidak satu kolom. Ya, tapi sebenarnya kalau di dalam oktav ya vektor tadi itu sudah termasuk dalam matriks ya, tapi matriks satu baris, matriks satu kolom. Tapi di sini umumnya kalau matriks ya dipisahkan ya, dia lebih dari satu baris atau satu kolom maka disebut sebagai matriks. Nah, kemudian ini adalah cara mengaksesnya ya. Ini maaf, kita mulai dari membentuk matriksnya. Ini matriks yang dibuat adalah matriks 2 kali 3 ya 2 baris 2 kolomnya 3 2 kali 3. Kemudian matriks kedua ini adalah matriks 3 kali 2. Nah, cara ngeceknya itu kalian bisa nanti tulis size M1 atau size buka kurung di dalam kurung M2, maka nanti akan kelihatan ini ordonya berapa dari setiap matriks M1 dan M2. Nah, kemudian di sini adalah cara mengaksesnya. Ini mengakses M1. Jadi yang diakses adalah matriks M1 pada posisi 2,3. Jadi 1, 2, 3, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3. Ini cara bacanya. Jadi di sini 1,1, di sini 2,3. Maka M1 2,3 itu sama dengan 4. Nah, kemudian matriks kedua mau mengakses M2 pada, kalau di sini baris kedua. Baris kedua keseluruhan baris kedua. Jadi M2 sama dengan 83. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Sehingga untuk tanda seperti ini adalah untuk mengakses seluruh nilai dalam satu baris. Jika kita balik, maka itu mengakses seluruh nilai dalam satu kolom. Tapi perhatikan dulu berapa ukuran dari matriks ordo matriksnya ya, baru kita bisa menggunakan perintah ini. Kemudian di sini juga bisa seperti ini ya, pemanggilannya mengakses elemennya M1 1,2,2 ya, 1,2,2 yang diambil adalah M7. Atau bisa Anda ganti di sini kolomnya 2 ya, kita balik seperti ini. Titik 2,2 itu juga bisa. Yang mana yang lebih gampang menurut kalian saja ya. Nah, kemudian ini operasi matriks ya. Operasi matriks mulai dari penjumlahan. Ini adalah penjumlahan per elemennya. Perhatikan untuk penjumlahannya di sini harus ditranspos karena memang baru bisa melakukan penjumlahan per elemen jika posisi setiap elemennya itu sama. Nah, jadi ordonya harus disamakan dulu, baru bisa melakukan penjumlahan setiap elemennya. Kemudian perkalian matriks 1 dengan skalar 3. Ya, jadi ini juga di setiap elemennya dikalikan dengan 3. Kemudian, balik lagi. Di sini M1 kali M2 transpose. Otomatis di sini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena dilakukan transpose terhadap matriks 2. Padahal syaratnya ya balik bahwasanya jumlah baris ya. Nah, jumlah elemen dalam satu baris harus sama jumlah dengan jumlah elemen dalam satu kolom. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di sini tidak bisa karena dia diubah, sudah ditranspos. Nah, maka kalau ini tanpa transpos kita lakukan itu masih bisa. Nah, M1 kali M2. M1 langsung kali M2 tanpa transpos itu masih bisa kita lakukan perkalian matriks. Tentunya hasilnya itu akan berbeda. Nah, di sini juga bisa kita lakukan perkalian per
setiap elemennya. Nah, tapi mirip ya, kita harus buat dulu ordonya sama, baru nanti setiap elemennya itu bisa kita kalikan. Nah, ini dia yang M1 kali M2 tadi, yang tadi terjadi kegagalan. Jadi kita langsung saja kalikan M1 kali M2, maka diperoleh nilai ini. Nah, ini untuk mengetahui size-nya M1. Jadi size M1 adalah 21, berarti ini ordonya 2 kali 3. Kemudian kita juga nanti bisa melakukan inverse, ya, inverse matriks M2. Nah, jadi nanti kita bisa memperoleh nilai dari matriks inverse matriks M2. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada beberapa fungsi dasar pada matriks. Ini ada fungsi dasarnya yang kadang kita gunakan supaya lebih cepat ya. Contohnya I, ini adalah membuat matriks identitas. Nah, membuat matriks identitas I 3,2, berarti ukurannya adalah 3,2. Kemudian zeros, ya, membuat matriks dengan semua elemennya berisi angka 0. Ya. Zeros 5,3, berarti ukurannya adalah 5,3, 0 semua nilainya matriks tersebut, ordo dengan ordo 5 kali 3. 1 juga begitu, nilainya angka 1 semua. Ada juga random, kemudian ada inverse, kemudian ada determinan, ada trace, menghitung jumlah diagonal dari suatu matriks. Jadi diagonal berarti dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah ya. Ini ada nilai eigen. Nah, ini untuk menilai eigenfaktor dan eigenvalue dari suatu matriks. Ini biasa digunakan pada pemrograman tingkat lanjut. Kemudian SVD, ya, singular value decomposition, ya, sama rank, untuk ranking. Dan banyak sekali fungsi dasar matriks yang juga misalkan digunakan pada statistika, ya, pada penerapan statistik. Ini contohnya saja. Nah, kemudian kita masuk ke kita masuk dulu ke pemilihan, ya. Jadi di Octave juga tidak berbeda dengan VB, ya, dia juga memiliki beberapa fungsi, beberapa pernyataan baik untuk pemilihan, kemudian untuk pengkondisian dan juga untuk perulangan. Nah, di sini untuk pemilihan itu kita gunakan adalah if, dapat menggunakan if else dan switch case. Ya, tapi di sini seharusnya if else ini bukan untuk seleksi ya, lebih tepat untuk pengkondisian. Ya. Jadi ini contoh ekspresinya, ya, contoh umum pernyataan if else. Jadi if ekspresi, ya, ini ekspresinya apa yang kita mau kondisikan. Kemudian ini adalah kondisi-kondisinya di dalam ini. Nah, kemudian else if ekspresinya apa? Ekspresi kedua jika memang kita memiliki terlalu banyak kondisi, ya. Nah, kemudian masuk juga statementnya apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian terakhir kalau misalkan sudah berakhir maka perlu else saja. Statement kemudian and if. Nah, kalau misalkan dia hanya dua kondisi saja, Anda bisa if expression langsung else statement and if. If expression statement kalau hanya dua saja ya, kemudian else statements and if. Itu umumnya seperti itu. Nah, ini kalau penggunaan else if itu kalau terlalu banyak kondisinya. Kalau kondisi ya tidak atau non satu, if expression statement, else statement and if. Tapi kalau misalkan kondisinya saya mau lebih dari 2, ya, maka baru menggunakan else if. Sampai nanti ditutup di akhir menggunakan else. Nah, ini dia untuk pengkondisian. Nah, sementara untuk selection, ya, itu menggunakan switch case. Nah, di sini contoh switch X. Jadi switch X ini, nilai X ini nanti kita masukkan nilainya berapa. Kemudian baru nanti kita akan menyesuaikan dengan X-nya
bernilai 1 kah, atau kita sebut X1 atau X2 atau X3. Ya. Jadi nanti dia di sini akan mengeksekusi yang ada di dalam case-nya ini. Ya. Dia akan mengeksekusi di dalam case-nya. Kalau misalkan kita mau buat dia X-nya sampai 11, ya otomatis nanti case-nya ada 11 juga. Ya, kita mau buat dia case-nya ada 3, ya otomatis X-nya sampai dengan 3, berarti case-nya nanti sama dengan 3. Nah, ini contoh dari penggunaan if ya, untuk lebih dari 2, di mana digunakan pada penentuan nilai. Ya, penentuan nilai huruf dari nilai angka yang dimiliki. Ya, di sini nilainya 67. Ya, nilai yang akan kita cek itu adalah 67. Kemudian ini adalah kondisinya. Jadi kalau kita lihat 67 itu ada di rank lebih dari 60. Ya, maka otomatis nanti yang keluar adalah nilai C+, seperti itu. Nah, ini ranknya dari 60. Kalau B itu mulai dari lebih besar dari 69. Kalau C lebih besar dari 60. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini yang selection menggunakan switch case. Jadi nanti switch case ini ya, X ini akan menyesuaikan dengan nilai yang diinputkan. Kalau X-nya sama dengan minus 1, maka yang akan keluar adalah tulisan minus 1. Ya, kalau kita tulis dia 1, maka otomatis inputan di sini akan mengeluarkan nilai 1. Kalau kita masukkan 0, maka otomatis nanti akan mengeksekusi case 0 dengan nilainya adalah 0. Nah, tapi kalau misalkan di luar dari nilai ini, ya, minus 1, 1, 0, maka otomatis dia masuk ke otherwise, disebut sebagai angka lainnya. Karena di sini masukkan angkanya adalah 2,5, maka keluarannya adalah angka lainnya. Nah, otherwise ini biasanya digunakan untuk menutup ya sebelum end statementnya sama end functionnya gitu. Nah, kemudian perulangan pada oktav itu ada 3, ada for, ada while, ada do, until. Untuk for itu adalah perulangan yang kita sudah tentukan loopsnya di awal. Jumlah loopsnya atau jumlah perulangannya sudah kita tentukan di awal. Jadi ini indeks sama dengan value, ini adalah berapa kali perulangan yang kita akan eksekusi nanti. Kemudian ini statementnya adalah berisi apa yang harus dilakukan. Ya, selama perulangan tersebut apa yang harus dilakukan. Nah, while juga sama, akan tapi while di sini dari ekspresinya dulu. Ya. Baru masuk statement. Jadi kalau while di sini kita tentukan dulu misalkan selama kondisinya masih belum hujan, itu cocoknya pakai while. Selama kondisi masih belum hujan, lakukan cocok tanam. Nah, jadi akan berhenti ketika kondisinya hujan. Nah, dan ini biasanya di dalam statementnya itu harus ada suatu hal yang berkaitan dengan kondisi tadi, sehingga nanti di dalam statementnya dia akan terpenuhi dan proses ini berhenti. Nah, ini mirip juga while ini dengan do. Ya, do statement until condition. Ya, seperti itu. Ini juga penggunaannya menyesuaikan ya, penyesuaikan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Ini contoh for, ya, perulangan for. Jadi di sini kita memiliki X 1,2, 6,3, 7,8, dan 3,6, panjangnya 4. Maka for value sama dengan X, sum sama dengan sum plus value, N4. Maka di sini penjumlahannya adalah 18,9. Ya. Jadi di sini digunakan untuk menambahkan ulang. Jadi ditambahkan mulai dari 1,2 tambah 1,3. Tambahkan lagi hasilnya dengan nilai berikutnya, ditambahkan lagi dengan nilai berikutnya. Ini bentuk dari for ini. Ya. Oke. Nah, ini dia untuk
for dengan menggunakan nilai integer dengan batasan nilai. Jadi X itu batasannya 10, mulai dari 0 sampai 10, tapi kenaikannya 2. Ya, jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kenaikannya 2. Sehingga di sini ketika dijumlahkan ya, itu sum sama dengan sum plus X. Nah, sehingga diperoleh nanti hasilnya sama dengan 3. Kemudian while, nah while itu seperti ini. Ya. Ini X sama dengan 1, while X lebih kecil dari 1000. Jadi ketika X lebih kecil dari 1000, maka akan dieksekusi perintah ini, yaitu mendisplay X. Akan tetapi X ini nanti akan terus dibuat kondisinya supaya dapat melebihi dari 1000. Sehingga proses ini berhenti. Makanya X sama dengan X kali 2. Ya, dikalikan 2. Ada juga misalnya kalau mau dia peningkatannya per 1 increment, misalkan X-nya berarti X plus 1. X sama dengan X plus 1. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang harus ada di dalamnya, ini kuncinya, harus ada statement yang nanti akan membuat kondisi ini terpenuhi. Ya, kondisi while ini terpenuhi. Nah, kalau do itu mirip seperti while. Jadi di sini dia akan mendisplay, ya, mendisplay. Kemudian ada statement untuk nanti kondisi X-nya until X lebih besar dari 1000. Nah, dibalik saja, kalau while tadi di atas, kalau until itu kalau do until itu di bawah. Nah, jadi dia kebalikannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian di Octave juga ada disebut dengan function. Nah, function ini adalah blok kode yang melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam satu program. Nah, kalau dalam Octave itu dia functionnya itu bentuknya seperti ini bloknya. Di function ada nama, kemudian body. Ini bodinya bisa berisi statement, bisa juga berisi ekspresi matematik, bisa berisi pengkondisian tadi dan lain sebagainya, bahkan gabungannya. Ya, jadi dengan function itu memang kita nanti membuat suatu blok kode yang kompleks untuk mempermudah proses perhitungan kita. Ini yang untuk simpelnya. Nah, sementara ada juga yang lebih lengkap. Kalau ini untuk keluaran yang lebih banyak, lebih dari satu. Misalnya return value 1, return value 2, sampai return value X. Nah, kalau menggunakan return value ini, kita bisa mengeluarkan return value 1 saja, atau return value 2 saja, atau return value 1 dan return value 2, atau return value 1 sampai return value 3, bisa juga seperti itu. Tapi umumnya dia mengeksekusi dari yang paling kiri dulu. Ya, dia mengeksekusi dari yang paling kiri dulu. Untuk yang dihasilkan nilai outputnya. Nah, dan setiap nilai return value itu nanti harus dideskripsikan, harus di-assign di dalam sini variabel-variabel return value 1, return value 2 ini di dalam boundary ini nanti harus disebutkan. Ya. Misalkan hasil 1 sama dengan 1 tambah 1. Hasil 2 sama dengan 1 kali 2. Nah, berarti di sini hasil 1, hasil 2. Di dalamnya juga harus ada variabel hasil 1, hasil 2. Supaya nanti bisa dipanggil nilai tersebut. Nah, ini contohnya function yang biasa tambah A, B. Ya, dapat dilihat seperti ini. Hasil A tambah A, B. Otomatis di sini hasil 1. Kalau misalkan saya mau buat dia lebih kompleks, misalkan ada pertambahan, ada pengurangan juga, hasil 1, hasil 2. Nah, kemudian saya ganti tambah itu nama fungsinya menjadi misalkan operasi dasar gitu. Nah, jadi nanti hasil 1 akan menghasilkan hasil penjumlahan, hasil 2 akan menghasilkan hasil pengurangan. Seperti itu. Contohnya di sini X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Maka tambah X, Y sama dengan otomatis sama dengan 5.
Ini juga akan menghasilkan yang sama ya. Nah, kemudian kita masuk ke plot, yaitu bagaimana memvisualisasi, baik itu dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini memang untuk plot ini itu menggunakan library GNU-Plot namanya. Nah, fungsi dasar untuk membuat grafik plot untuk membuat grafik adalah plot x, y. X dan y itu adalah koordinat yang akan digambar. Nah, x dan y itu skalar dan hasil plotnya berupa titik. Nah, jika x dan y adalah vektor yang jumlah elemennya sama, maka plot yang dihasilkan berupa garis yang menghubungkan titik-titik pada vektor. Jadi di sini harus ada syarat jumlah elemen yang sama. Kadang kalau dia jumlah elemennya tidak sama, dia tidak bisa melakukan plotting kalau plot x, y di sini. Ya. Contohnya di sini x bernilai 0, 1, 2, 3, y 3, 4, 1, 2. Ini udah otomatis jumlah elemennya sama kalau kita hitung size-nya. Maka otomatis kita bisa melakukan plot x, y. Nah, kalau misalkan lebih jauh, kita misalkan mau plot y itu nanti kita akan gambarkan dengan nilai x-nya itu berada di antara interval 0 sampai 1. Nah, jadi vektor intervalnya itu dapat digunakan dengan fungsi linspace batas bawah dan batas atas, n. Nah, misalnya x sama dengan linspace 0, 1, 11. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 1, jumlah elemen di dalamnya ada 11. Ya, ada 11. Nah, kemudian nilai y-nya itu adalah nilai x yang dikali pangkat 2. Maka ini otomatis jumlah nilai y juga sama dengan jumlah nilai x. Ya, panjang vektor y itu sama dengan panjang vektor x. Sehingga otomatis dapat dilakukan plotting x, y. Kemudian kita juga bisa nanti menambahkan judulnya, ya, judul. Jadi setelah kita melakukan plot, di bawahnya kita ketik langsung title, maka ini untuk menghadirkan judul plotnya. Kemudian x label untuk menghadirkan label pada arah x, pada sumbu x, dan y label itu untuk menampilkan ya label pada sumbu y. Ya. Nah, di sini juga nanti plot ini warna dan style plotnya itu dapat diubah. Ya, ini contohnya untuk kode warna. Nah, sementara ini adalah untuk kode stylenya, plotting titik. Misalnya dia plotting titik, plotting lingkaran, plotting silang, plotting plus, tanda bintang, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti bisa digunakan kalau misalkan kita memiliki beberapa grafik yang harus ditampilkan agar berbeda-beda dapat dibaca. Misalkan ada yang satu yang diwakili oleh lingkaran, ada yang satunya dengan silang. Nah, seperti itu. Ini untuk stylenya. Contohnya di sini row. Jadi row itu lingkaran ya. Jadi otomatis di sini yang dibentuk adalah plot lingkaran. Nah, kemudian di situ ada juga istilahnya figur. Ya, satu figur pada oktav mampu menampung beberapa kurva. Nah, di situ ada fungsi hold on dan hold off, itu digunakan untuk menambahkan kurvanya. Nah, contohnya di sini ya, ini tadi x, y1, y2, kemudian yang diplot adalah x, y1, kemudian disebut hold on. Maka setelah hold on ini kita tambahkan plotting yang kedua, kurva kedua, yaitu kurva x, y2. Nah, ini stylenya R-min, ini G-min. Kemudian hold off legend. Nah, legendnya x kuadrat, kemudian ini x pangkat 3. Nah, ini seperti ini penggunaan hold on, hold off. Ada juga menggunakan figur, kemudian berdasarkan posisi. Ya, jadi di situ harus didefinisikan dulu posisinya berapa. Jadi bisa dalam satu figur itu kita mau menggambarkan 3 atau 4 kurva, itu juga bisa. Ya. Nah, kemudian plot ini nanti bisa kita simpan dalam bentuk gambar ya. Format penyimpanannya itu bisa JPEG, bisa CorelDRAW, bisa PDF, bisa PNG, bisa SVG, dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari coding
cara menyimpannya. Ya, atau bisa nanti di dalam Windows plottingnya itu yang muncul itu kalian tekan Save As gitu. Nanti otomatis bisa kita pilih format penyimpanannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dasar pemrograman Okta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.